Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini di malam akhir bulan Dzulqa'dah, yang mana insyaallah minggu depan kita sudah memasuki bulan Dzulhijjah atau bulan haji, yang mana disebutkan fadail, keutamaannya, dan ada beberapa kekhususan dalam ibadah di bulan tersebut. Di antaranya yang paling besar yakni min arkanil Islam, daripada rukun Islam yakni haji di bulan Dzulhijjah. Kemudian ada lagi disunnahkan puasa yaumul Arafah, yang masyru', yang disyariatkan, dan juga disunnahkan puasa 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Ya. Qala ba'dul ulama, sebagian para ulama mengatakan bahwa 10 awal bulan Dzulhijjah ini yang dimaksud oleh dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wal fajri wa layalin ashr. Wal fajri wa layalin ashr, yakni ashr awail min Dzulhijjah, 10 hari dari awal bulan Dzulhijjah. Wa qala ba'dhum, sebagian ulama mengatakan 10 hari ini, layalin ashr, malam-malam 10 ini yang dimaksud di dalam ayat Al-Qur'an, wal fajri wa layalin ashr wasyaf'i wal watr. Ya, ini maksudnya tanggal 1 sampai tanggal 10 Muharram. Khilaf bainal ulama. Nah, dan yang ketiga yang perlu kita ketahui juga yakni tentang ibadah sholat Id. Disyariatkan sunnah untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Dan juga yang terpenting lagi di dalam bulan Dzulhijjah ini yakni al-udhiyah. Karena al-udhiyah yakni berkorban. Karena salah satu keutamaan daripada al-udhiyah, berkorban, perbedaannya juga daripada yang lain, itu hanya bisa dilakukan pada bulan Dzulhijjah, yakni tanggal 10 atau hari raya Idul Adha dan Ayyamut Tasyrik. Selain hari itu tidak bisa berkorban, tidak sah. Bukan dikatakan ibadah udhiyah atau berkorban. Seperti itu. Nah, ini yang akan kita bahas. Kenapa kita mau bahas ini? Karena ini sangat penting. Minim dari kita mengetahui dalam hukum-hukum ini, dan minim dari kita juga mengetahui akan fadail, keutamaan daripada ibadah al-udhiyah ini. Bahwa di sini disebutkan, kita ambil dari kitab Muqaddimah al-Hadramiyah karangan Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadl. Beliau mengatakan babul udhiyah wa hiya sunnatun mu'akkadatun, bahwa berkorban atau udhiyah. Udhiyah itu makna syar'an, secara syariat maknanya mayut fi yaumin nahar wa ayyamut tasyrik lillahi ta'ala, atau taqarruban ilallahi ta'ala. Apa-apa yang disembelih di bulan di tanggal 10 Dzulhijjah dan ayyamut tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah, taqarruban ilallah, yang mana tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dikatakan udhiyah. Selain di hari itu bukan udhiyah. Ya, kalau akikah bebas waktunya. Tidak terikat dengan waktu khusus seperti udhiyah atau berkorban di sini. Penting untuk kita mengetahui bahwa asal daripada hukum tersyariatkannya ibadah berkorban ini diambil dari Al-Quran, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Kautsar, inna a'tainaka al-kautsar fashalli li rabbika wanhar. yakni fashalli li rabbika wanhar, maka salatlah kalian menghadap Tuhan kalian, li rabbika wanhar, nahara, yakni dan berkorbanlah. Itu asal daripada hukum udhiyah. Belum lagi di dalam hadis Rasulullah SAW bahwa diriwayatkan ana sallallahu alaihi wasallam dhahabi kabshain amlahain aqranain, bahwa Rasulullah SAW itu diriwayatkan di dalam kitab Sahih Muslim.
lillahi ta'ala. Kita niatnya seperti itu setelah membeli hewan kurban. Maka itu jatuhnya sunnah. Maka kita boleh makan dagingnya. Nah yang afdol gimana? Yang afdol itu bilang bainal ulama. Sebagian ulama mengatakan ambil sebagian walau qalilan, sedikit tabarukan. Kalau kita korban sunnah, udhiyah sunnah, ambil sedikit satu sampel atau sedikit daging untuk keluarga kita masak, kita makan. Sisanya kita bagikan ke fuqara wal masakin, sebagiannya juga kita hadiahkan. Ada lagi yang mengatakan afdalnya dibagi 3. Sepertiga buat keluarga, buat makan keluarga, sepertiga buat hadiah. Nah kalau hadiah orang kaya juga boleh terima. Sepertiga lagi untuk fuqara wal masakin. Itu. Nah, wajibnya sampai apa? Wajibnya harus disedekahkan walau qalilan. Seandainya kita beli, ada orang wes pelit teman ini. Dia beli hewan korban, motong, terus dagingnya dimakan semua sendiri. Sah enggak berkorbannya? Sah enggak? Sah. Kecuali kalau dia sedekahkan walau sekilo kepada fuqara wal masakin. Udah, lainnya mau dimakan sendiri, monggo. Yang penting disedekahkan 1 kilo. Itu kalau sunnah berkorban. Tapi kalau nazar, kita tidak boleh sedikit pun. Bahkan sak kulit-kulitnya tidak boleh diambil, sak kepala-kepalanya tidak boleh diambil. Dan itu harus diberikan kepada fuqara wal masakin. Tidak boleh dihadiahkan. Dan yang ketiga harus di ayyamut tasyrik, di waktu udhiyah, yakni dari Idul Adha, dari tanggal 10 sampai akhir ayyamut tasyrik. Kalau lewat nanti maksudnya godok, tidak sah. Ya, seperti itu. Itu syaratnya kalau nadar. Nah, termasuk kata-kata nadar ini harus hati-hati. Apa itu? Kalau kita sudah beli hewan kurban, terus kita ngomong, hadhihi udhiyati. Ini adalah hewan kurbanku. Ini ulama mengatakan ini termasuk nadar. Jadi itu hewan kurbannya nadar. Misalnya kita habis beli, ada teman kita, oh ini hewan kurban saya. Ini kita ucap ini hewan kurban saya. Ini sebagian ulama mengatakan nadar. Tapi disebutkan lagi Sayyid Umar Al-Basri mengatakan kalau buat orang awam tidak kena hukumnya karena tidak tahu, karena tujuannya ini lil ikhbar untuk memberitahu, bukan untuk nadar. Tapi kudu ganti-ganti. Nah harusnya gimana ngomongnya? Ini hewan korban sunnah saya, atau ini sunnah hewan korban saya. Kayaknya ada sunnahnya. Terus apalagi ja'altuha udhiyatan. Nah, itu kalau pakai bahasa Arab, aku jadikan hewan kurban ini hewan kurbanku. Atau aku jadikan kambing ini misalnya, atau sapi ini hewan kurbanku. Ngomong gitu masuk nadar. Itu sebagian ulama mengatakan kayak gitu. Ya, harus hati-hati. Nah, sekarang syarat yang kedua yang perlu kita ketahui, wala yujzi'u illa al-ibil wal baqar wal ghanam. Berkorban itu tidak sah kecuali dengan 3 jenis hewan kurban ini. Yakni apa? Al-ibil, onta. Dari segala jenis onta. Oh, onta yang warnanya hitam, yang putih, yang apa, pokoknya onta. Ya, bukan bulu onta ya, onta. Yang kedua, wal baqar, sapi. Dari segala jenis sapi, sapi merah, sapi kutuk, sapi apa, kerbau juga dikiaskan masuk sapi. Dan yang ketiga, wal ghanam, kambing, dari segala jenis kambing. Itu 3. Selain itu tidak sah. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah, annal khair tajuz fil udhiyah. Kuda boleh buat korban kalau mazhab Imam Abu Hanifah. Kalau mazhab Imam Syafi'i ya boleh. Nah kalau kita bicara keluar mazhab, siapa yang mau korban pakai kuda? Ya. Nah, wa naqala an Ibnu Abbas, dan diambil dari pendapat Imam Abdullah bin Abbas, al-murad bil udhiyah dia iraqatud dam. Yang dimaksud berkorban ini penting nih, adalah mencucurkan darah hewan korbannya. Intinya itu bukan gede-gedean, bukan api-apian, bukan cek dagingnya mau. Nah, itu nomor nanti. Intinya itu iraqatud damnya, pencucuran darahnya itu yang paling penting dalam berkorban. Iya. Makanya kata Imam Abdullah bin Abbas mengatakan hatta walau
hatta ayam sah berkorban. Kalau kita tidak mampu nih, tapi berkorban nih, habis ikut pengajian ini, tapi Allah salah dulu, pas-pasan. Gimana terus? Ya bismillah kan, korban pakai ayam. Ya kan boleh satu-satu, satunya bagikan keluarga, bagikan fukara wal masakin. Sah. Dan itu boleh dipakai, boleh kalau kita memang buat. Tapi kalau kita benar-benar mampu ya jangan. Tapi kata Ustaz itu boleh pakai ayam, toko ayam 100 sebelah kabel korban ayam. Ya, kalau mampu beli kambing ya kambing, karena menurut 4 madhab sah. Kalau selain 3 itu ayam tidak sah, bebek. Tapi ini menurut pendapat siapa? Abdullah bin Abbas, ini untuk tajribah, untuk mendidik diri kita untuk berkorban, untuk senang beribadah. Karena ini satu cara untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Wa afdaluha. Nah, dari 3 jenis itu yang paling afdal apa? Yang paling afdal badanah, onta. Thumma al-baqarah. Kemudian baqarah, sapi. Thumma al-ghainah. Kemudian apalagi yang paling afdal? Ghainah, domba, kambing jenis domba. Thumma ansun, yang terakhir ansun, kambing jenis kambing Jawa atau kambing kacang. Bedanya ghainah sama ansun, bedanya domba sama ansun kambing Jawa itu kalau di dalam kitab Hayawanatul Kubra, ya itu ada tentang membahas tentang hewan-hewan semua, dan secara lugha maknanya ghainah itu domba itu apa? Dawis suf yang memiliki wool. Nah, kalau di sini kambing pedus gembel namanya. Ada ghainah. Itu domba. Itu lebih afdal daripada di kambing Jawa. Baru kalau ansun atau kambing Jawa atau kambing kacang bahasanya, ansun itu dawi syar yang punya bulu. Ya kayak kambing-kambing yang jual di sini ada ansun namanya. Mau itu jenis etawa, mau itu randu Jawa atau apa nama jenisnya udah. Ya, itu dawi syur, maka masuknya ansun. Jelas? Paling afdal apa? Tadi onta, sapi, domba, dan kambing Jawa atau kambing kacang. Kemudian dilanjutkan lagi, wasab'u syiyah afdal minal badanah. Nah, ini yang paling penting. Ini kita perlu perhatikan bahwa 7 ekor kambing tetap lebih mengungguli, lebih afdal daripada badanah, daripada onta. Daripada ente hewan korban 1 onta, mendingan ente korban 7 kambing. Itu lebih afdal. Nah, ini disebutkan di sini. Ini onta loh, urutan pertama, apalagi sapi. Jadi kita orang mampu beli sapi, apa beli 7 ekor kambing? Asal 7 ekor kambing. Nah, ini yang disebutkan di sini. Itu, ya, tapi kalau sapi lebih gampang pembagiannya, ini dan lain-lain ya, foto. Kalau kita mau ngambil afdoliyahnya ya, seperti itu. Kalau kita ingin ambil afdoliyahnya, 7 ekor kambing lebih afdol daripada badanah onta. Oh, mana sapi? Sapi itu yang kedua, urutan kedua. Onta aja lebih afdol 7 ekor kambing. Seperti itu. Ya, wa afdaluha, dan afdolnya lagi dari jenis-jenis warna sampai disebutkan. Apa yang pertama? Cari yang warna bayau putih. Ya, itu yang banyak putihnya. Thumma safra, kemudian yang warna kuning. Thumma afra itu abu, kelau bahasanya. Ya. Kemudian thumma balqa itu belonteng. Thumma sauda, kemudian hitam. Thumma hamra, kemudian merah. Itu dari warna dari sekian jenis hewan korban tadi. Cari yang warna paling afdal putih. Itu dari jenis warna. Ada penting sih. Ya kalau kita mau afdaliyah aja. Gitu. Wa syartuha. Nah, ini yang paling penting. Ini pokok daripada pembelajaran di sini. Syaratnya adalah wa syartuha minal ibil. Syaratnya daripada onta. Kalau kita mau korban pada onta, apa itu? Ayyakuna laha khamsu sinin tammatan. Hendaknya onta tersebut berusia 5 tahun sempurna. Kalau kurang dari 5 tahun tidak sah. Wah, harta besar. Harus 5 tahun.
pakainya tahun. Itu kalau onta. Di sini tidak ada onta. Kemudian apalagi syaratnya? Syaratnya di sini wa minal bakar wal mas, dan daripada jenis sapi dan mas, kambing Jawa atau kambing yang dari syur yang ada bulunya selain domba ya, kambing Jawa, etawa dan lain-lainnya. Apa itu syaratnya? Sanatain tamatain, 2 tahun sempurna. Tuh syaratnya. Kalau sapi atau kambing Jawa kurang dari 2 tahun tidak sah. Ada gil yang mengatakan, pendapat kecil mengatakan boleh, tapi itu dilarang. Sebagian ulama mengatakan enggak, karena di sini ada hadisnya yang menguatkan tentang syarat ini tadi. Harus 2 tahun. Seperti itu. Nah, sekarang yang ketiga, wa minal ta'an, daripada domba. Nah, kalau domba beda. Kalau kita mau korban dari hewan kambing yang jenis domba atau kambing gembel yang di sini tuh ya, yang ada bolnya, gimana? Sanah tamah 1 tahun sempurna. Ini pakai tahun semua. Autajda. Nah, ini baru. Ataupun sudah tanggal giginya, sudah kupas giginya, walaupun kurang dari 1 tahun. Yang penting lebih dari 6 bulan. Itu kalau domba. Kalau selain itu sapi ataupun tadi mas, kata ompong kabeh yang 2 tahun rata. Jelas? Ya, jadi tidak ada kalau kita mau cari ya, karena di sini banyaknya yang hewan korban yang mas ya. Kita mau cari ini yang pupa, tidak ada hubungannya yang pupa. Itu kalau domba. Ini kita perlu tahu juga. Ya, penting. Ya, supaya kita sah ibadahnya, supaya kita dapat afdhaliyahnya, karena kita belajar. Kalau kita tidak belajar, kita tidak tahu asal-asalan ya wis. Nanti akhirnya tidak diterima ibadahnya atau gimana? Eman. Tetap dapat pahala kalau tidak sah, pahala sedekah. Seperti itu. Tetap dapat pahala, tapi pahalanya beda. Kita bagi-bagikan dagingnya, ternyata hewan korban kita tidak sah, tidak memenuhi syarat. Gimana? Sah? Ya tidak sah. Tapi gimana dapat pahala? Dapat pahala. Pahala apa? Sedekah. Bukan pahala berkorban yang tadi disebutkan afdhaliyahnya di dalam hadisnya Rasulullah SAW. Seperti itu. Itu syaratnya. Ya. Kemudian syaratnya lagi apa? Wa antakuna jarba, wa alla takuna jarba. Tidak boleh korengan. Wa inqalla, walaupun sedikit. Ada korengnya sedikit pun tidak boleh. Harus mulus. Itu syaratnya. Hati-hati. Kalau kita milih, asal milih gede yang penting bagus, ya pilih, lihat. Tak boleh ada korengnya. Wa inqalla, tapi sebagian di dalam minhaj kalau sedikit tidak apa-apa. Itu hilaf dalam kitab minhaj, Imam Nawawi mengatakan. Kemudian apa lagi syaratnya? Wala syadida araj. Tidak boleh yang terlalu pincang. Kalau pincangnya masih sedikit akan mungkin jatuh apa kepleset atau gimana, tapi masih bisa jalan dengan biasa, nggak bisa lari, maka itu tidak apa-apa. Tapi kalau syadidah banget pincangnya, ya, nah itu tidak sah buat berkorban. Jangan dipilih. Ya, wala ajfa. Tidak boleh yang ajfa. Ajfa ini apa? Tidak punya otak. Kambingnya ini tidak ada otaknya. Ya, tandanya dia tidak nafsu makan, beda sendiri, kayak sakit tapi dia tidak sakit. Itu ajfa namanya. Wala majnuna, dan juga jangan yang gila. Kami belum pencuraan duit. Ya ada jenis penyakit daripada hewan korban. Kambing gila, sapi gila, otak gila mungkin ada. Nah, itu tidak sah kalau buat berkorban. Ya, kemudian apa lagi? Wala amya, tidak boleh buta dua-duanya. Lihat, nah, wala aura, dan juga tidak boleh yang aura ini buta satu. Kalau cuma sakit mata, mungkin karena apa, ya, masih bisa diobati dan tidak merusak laham, tidak apa-apa. Ya, kadang kan ada merah, kena apa, mungkin, nah, itu tidak masalah. Kemudian apa? Wala maridoh maradun yufsidu lahuma. Jangan pilih hewan korban yang sakit, yang mana sakitnya bisa merusak dagingnya. Bisa merusak dagingnya, baik dari kadar dan kualitas daging. Sakit punya kena virus apa misalnya, atau dia sakit akhirnya jadi kurus, nah ini jangan dipilih. Ini tidak sah buat berkorban.
Kemudian apa lagi? Ini yang penting. Wala yabina syai'un min udhuniha wa in qalla. Tidak boleh ada sedikit pun yang coel daripada telinganya walaupun sedikit. Walaupun sedikit, wa in qalla. Jadi harus sempurna telinganya dipilih yang rapi. Tidak boleh ada sobeknya. Ya, ini hilaf lagi. Sebagian mengatakan kalau sobeknya sedikit tidak apa-apa. Di mazhab Imam Abu Hanifah mengatakan tidak boleh lebih dari sulus sepertiga. Kalau kurang dari sepertiga sobeknya sedikit tidak apa-apa. Itu dalam mazhab-mazhab lain. Tapi kalau kita mau pilih, ya pilih yang sempurna, gitu. Ya. Syaratnya lagi aulisaniha. Tidak boleh ada yang terputus lisannya, lidahnya. Pilih itu. Ya, lihat. Bukan semua dhariha. Dhariha ini apa putingnya? Tempat susunya. Kalau kambingnya itu betina. Jangan ada yang terputus. Ya, nah sekarang masalah hamil. Nah kalau ada kambing di sini banyak yang pilih daripada jenis betina, ya kan? Di Pekalongan. Kalau di luar-luar kita lihat banyaknya yang jantan. Kalau pilihnya jantan. Kenapa? Kalau betina resiko hamil. Menurut Mu'tamad Imam Ibnu Hajar mengatakan la tasih al-udhiyah bil hamil. Tidak sah berkorban dengan hewan kurban yang lagi hamil. Itu menurut Imam Ibnu Hajar. Tapi pendapat Imam Abu Makhramah, Syekh Umar bin Makhramah, dan Habib Abdullah bin Husain bin Faqih, dan Sahibul Qala'id, Imam Sabhudi, dan lainnya mengatakan tasih. Tidak apa-apa dengan syarat la yufsid lahmuha, tidak merusak kadar dagingnya. Itu di kitab Yaqutul Nafis baru kita dapat tadi. Itu pendapat-pendapat ulama Hadrami mengatakan seperti itu. Syekh Umar bin Makhramah, gurunya Syekh Bakar bin Salim. Itu bagi orang ulama besar. Dia berpendapat seperti itu. Ada yang mengutamakan di kalangan Imam Ibnu Hajar dan ulama Makkah dan lainnya itu mengatakan kalau hamil tidak sah. Terus gimana ya kita ikhtiar? Kita ikhtiar, ada tanda-tandanya, pakai kepercayaan, bismillah. Ya kalau tetap kita mau pilih yang betina. Tapi kalau mampu beli yang jantan, beli yang jantan. Yang besar, yang besar. Oke. Seperti itu. Kemudian syaratnya lagi apa? Wala syai'un zahir min fakhriha. Jangan ada yang nampak daripada kempolnya, tulangnya keluar. Ya, boleh keluar sampai ya cacat lah bahasanya. Jangan. Tidak boleh, tidak sah. Kemudian apa? Wala tudhib jami' asnaniha. Tidak boleh ompong semua, tidak ada giginya sama sekali. Tidak sah. Karena apa? Dia tidak bisa makan. Kalau dia tidak bisa makan atau tidak nafsu makan, akhirnya dagingnya berkurang. Kemudian sekarang masalah niatnya. Wa ayyanwi at-tadhiyah biha inda tabahu qablahu. Lah niatnya kapan? Niatnya ketika mau disembelih ataupun sebelumnya boleh. Kita baru beli, sudah akad, jual beli, selesai baru kita niatin. Boleh. Atau pas mau disembelih. Kalau kita disembelihin orang, boleh. Terserah. Yang penting sudah ada hewan kurbannya, sudah beli kita baru kita niatkan untuk sunnah udhiyah. Itu. Ya. Kemudian apalagi waktunya sekarang. Masalah waktunya kapan? Wa waktu at-tadhiyah ba'da tulul syams yaum an-nahar wa mudhirat atain wa khutbatain khafifat ila akhir ayyam tasyrik. Waktunya kapan? Waktunya tanggal 10 Dzulhijjah atau hari raya Idul Adha setelah terbitnya matahari dan lewat seukuran 2 rakaat dan 2 khutbah yang khafif, yang ringan. Berapa menit? Misalnya terbit matahari jam 6 pagi, buat sholat 2 rakaat sama buat khutbah 2 kali itu 15 menit. Berarti jam 6 lebih 15 menit itu waktu masuk untuk berkorban. Jelas ya? Jelas ya? Seperti itu. Kemudian apalagi? Wajib sampai kapan? Sampai kapan? Sampai akhir ayyam tasyrik. Sebelum terbenam matahari hari ke-13 Dzulhijjah. Sorenya itu. Ya, tapi nanti karena sebagian ulama ada mengatakan kalau sudah di akhir tidak sah. Hati-hati jangan di tanggal 13, kalau bisa tanggal 12 atau tanggal 11-nya. Afdalnya ya awal setelah sholat Id.
langsung itu afdalnya seperti itu. Kemudian apalagi wajib at-tasadduk bi syai'in min lahmiha ni'ah. Nah, ini syaratnya juga kalau kita berkorban dengan hewan korban sunnah, kita wajib untuk mendapatkan pahala sunnah tadi untuk mensedekahkan kepada fuqara wal masakin bi syai'in, walaupun sedikit, walaupun sekilo, kayak tadi yang saya sebutkan. Dan dagingnya yang mentah, nggak boleh matang, nggak boleh dimasak, yang masih mentah. Beda sama antikom, syaratnya harus mentah. Ya, syaratnya harus mentah. Dibagi-bagikannya harus mentah, nggak boleh yang matang. Kalau antikom bebas, mau mentah boleh, afdalnya matang, dimasak seperti marok atau yang manis-manis. Itu kalau akikah. Tapi kalau hewan kurban wajib yang mentah, ya seperti itu. Kemudian syaratnya apa lagi? Wala yajuz syai'un minha. Nggak boleh kita menjual sedikit pun daripada hewan kurban kita. Misalnya kulitnya didol, nggak boleh. Atau kepalanya dijual, nggak boleh. Karena itu korban sunnah, bukan nadar. Apa mana nadar? Nah gimana? Contohnya lagi termasuk kita menjual seperti apa? Misalnya ada tukang penyembelih. Ini nanti kamu biayanya berapa? Misalnya biayanya penyembelih 200.000 atau misalnya 200.000. Wes, tidak usah bayar, tak kasih kulit sama dasi. Nah itu maksudnya jual beli. Sama aja menjual. Tidak sah dengan korban kita kalau kayak gitu. Jangan seperti itu. Kasihkan. Kalau mental diminta, ya kita niatkan untuk hadiah atau sedekah. Jangan diniatkan untuk ngambil ujroh. Ujroh itu apa? Imbalan daripada dia memotong hewan kurban kita. Tidak boleh. Bayar sini ujrohnya. Jelas ya? Itu yang sunnah Allah. Karena saya nada yang wajib. Ya. Kemudian apa lagi? Wa yatasaddaq bi jami'il mandurah. Kalau yang nada harus disedekahkan kabeh sak kulit-kulitnya sak das-das itu. Itu kalau yang nadar, dan harus bagikan fuqara wal masakin yang sah menerima sedekah, bukan hadiah kepada orang kaya. Itu kalau nadar. Afdalan mana? Mendingan yang sunnah apa yang nadar? Ya kalau dari segi pahala, nadar itu wajib. Pahala wajib jelas sampai 700 kali lipat atau 700 derajat daripada pahala sunnah. Kita iktikaf nadar sama iktikaf sunnah, pahalanya besar iktikaf nadar. Karena nadar jadi wajib itu keutamaan. Lah terus gimana saya ingin yang wajib? Lah harus tahu tata caranya seperti tadi. Kalau kita mau bagikan mau diserahkan ke yayasan atau ke pondok pesantren atau ke masjid, ngomong sama panitianya. Harus ngomong ini nadar. Biar apa? Biar panitianya tahu ini dagingnya nanti dibagikan khusus untuk fuqara wal masakin. Pahalanya ya, oh kalau punya korbannya satu orang dua ekor gimana? Satu buat senang, satu dilihatkan ada. Dapat semuanya itu. Oh ya, dan ya. Ya, mendapatkan pahala nada, mendapatkan pahala sunnah. Yang sunnah dipotong di rumah, ambil dagingnya sedikit, lainnya bagikan. Yang nadar kasihkan ke pesantren atau ke yayasan atau ke masjid atau kemana, dan kita ngomong sama panitianya. Nah, apalagi kalau kita jadi panitia nih, mungkin harus tahu kalau itu nadar atau enggak. Ada orang ngomong itu harus dibedain. Seperti itu, penting ini. Ya. Kemudian apa lagi? Wa yukrah an yuzila syai'an min sya'rihi aw ghairihi fi ashhuril hijjah hatta yudhhiya. Nah, kalau kita mau berkorban, sudah niat ya alhamdulillah ada rezeki, ana mau beli hewan korban. Mulai tanggal 1, berarti 3 hari lagi ini sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Sudah masuk tanggal 1. Mulai tanggal 1 kita makruh hukumnya gunting kuku, potong kuku, rambut jangan dicukur. Ya, kalau sudah masuk tanggal 1. Jangan dicukur kuku, jangan, rambut jangan dikerok, manapun jangan. Kapan? Sampai kita berkorban. Sudah, hewan korban sudah keluar, sudah selesai disembelih, baru yang mau potong kuku monggo. Tapi kalau belum jangan, makruh hukumnya.
Karena apa? Karena bahkan Imam Malik mengatakan wajib. Kalau kita potong kuku, dosa. Kita mau berkorban nih, terus di tanggal 1 atau tanggal 2 Dzulhijjahnya atau tanggal 3 sebelum kita memotong hewan kurban, kita potongkan kuku sih. Ini menurut Imam Malik ini dosa ini haram. Ya, tapi menurut kita Imam Syafi'i makruh. Kenapa sebabnya? Sebabnya supaya apa? Lisyumulil maghfirah, supaya semua anggota tubuh kita ini ketika kita berkorban dengan hewan korban ini kena ampunan dari Allah Subhanahu wa taala semuanya. Kalau kita putus, atau kita potong, kita cukur rambut, akhirnya lepas tuh rambut, tidak dapat maghfirah. Nanti kita dituntut di hari kiamat sama rambut kita. Kenapa kok saya dipotong duluan? Belum berkorban. Ayo. Seperti itu. Kemudian kalau sampai sini akikah setelah itu. Nah, catatan yang terpenting yakni itu tadi kita sudah mendapatkan semua sedikit daripada hukum hewan kurban ya, dan perlu kita ketahui bahwa 1 ekor kambing baik jenis domba maupun jenis saat itu cukup untuk 1 orang, dan bisa untuk yang lain, dan boleh dinamain atas nama keluarga ya. Kalau kambing 1, kalau sapi batasnya 7 seperti itu. Dan kalau 7 udah bisa dinadarkan. Misalnya sapi ini bagiannya ini yang 1 nazar. Kalau sunnah ya sunnah kabeh. Itu. Kalau 7 orang barengan. Nah, kalau 1 ekor bisa. Ya. Onta buat 7 orang. Ayo patungan 7 orang di onta. Niatkan semua nama itu udhiyah bihadihi badana atau bihadihi baqarah sunnatan lillahi ta'ala. Dapat sama niatkan semuanya. Kambing juga seperti itu diniatkan. Kalau nggak diniatkan atau diniatkan buat sakeluarga, diniatkan ini saya berkorban atas nama keluarga fulan bin fulan. Ini banyak kejadian. Saya mendapati beberapa masjid ketika mau dipotong di atas namakan keluarga fulan bin fulan. Itu udah bisa. Dan juga mayit yang sudah meninggal buat orang tua kita, boleh dia? Tidak boleh, kecuali wasiat. Kecuali ada wasiat. Orang tua kita berkorban buat orang tua kita. Bolehnya gimana? Bolehnya kalau digabungkan pahalanya. Ya, doa di dalam doanya, ya Allah jadikanlah pahala korbanku ini, beda ya, bukan hewan korbanku ini, bukan pahala hewan korbanku ini untuk kedua orang tuaku, kakekku, nenek, dan lain itu boleh. Kalau digabungkan dalam pahala, tapi kalau di atas namakan yang sudah meninggal atau kotaran, seperti itu sedikit dalam pembahasan. Dan masalah-masalah yang lain itu sunnah-sunnah yang lain ya, diantaranya dalam memotong tata caranya, doanya, ada lagi dan itu agak terperinci. Saya kira ini cukup. Masya Allah kita sedikit sudah mengetahui masalah al-udhiyah di sini. Masya Allah, mudah-mudahan kita dikasih hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan dalam ibadah ini. Ya, sekali-kali kita belajar untuk berkorban semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat berapa banyak Allah memberikan nikmat kepada kita. Kalau kita mampu, ya bismillah kita udhiyah. Ya, jarib nafsa, belajar didik diri kita sendiri untuk dikatakan kita mampu udhiyah dan kita melaksanakan udhiyah tersebut lillahi ta'ala. Itu saja, wallahu a'lam. Tafadhal kalau ada yang mau dipertanyakan, tafadhal nanti setelah taklim ya, yang mau tanya tafadhal. Ini kita tutup dulu. Wallahu a'lam. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. اعترفنا بأننا اقترفنا
وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا، فتب علينا توبة تغسل كل حوبة، واستر لنا العورات وآمن الروعات، واغفر لوالدينا ربي ومولودينا، والأهل والإخوان وسائر الخلان، وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة، والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع، فضلا وجودا منا لا باكتساب منا، بالمصطفى الرسول نحظى بكل سود، صلى وسلم ربي عليه عد الحب، وآله والصحب عداد طش السحب، والحمد للإله في البدء والتناهي.